Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh. Wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Shadaqallahul azim. Kita berlindung pada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang-orang fasik membawa berita, maka ceklah, periksalah terlebih dahulu apakah berita itu benar atau tidak. Jangan sampai kamu menyebarkan berita yang tidak benar, lalu kamu menjadi menyesal. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Yang terhormat bapak-bapak pengurus masjid, para tokoh masyarakat, para cadik pandai, Pak RT, Pak RW, yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, undangan Allah, as-shaimin was-shaimat yang sedang berpuasa pada hari baik ini. Banyak hari berbilang hari, tidak semulia hari Jumat. Banyak nabi berbilang nabi, tidak semulia Nabi Muhammad. Banyak bulan berbilang bulan, tidak semulia bulan Ramadan. Baik Bapak Ibu, judul ceramah yang ditetapkan oleh pengurus masjid ya, etika Islam dalam bermedia sosial. Ya, artinya bagaimana pedoman Islam dalam berinteraksi, berkomunikasi melalui media sosial, apakah itu WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, dan lain sebagainya. Dalam ayat yang dibaca tadi, surat Al-Hujurat, Allah berpesan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa berita. Siapa itu orang fasik? Orang fasik itu orang yang mengetahui kebenaran tapi dia tidak melaksanakannya. Ya, orang yang tahu bahwa sholat itu wajib, dia tidak sholat. Orang tahu bahwa puasa itu wajib, dia tidak puasa. Ya, orang yang lupa pada Allah, orang yang tahu zakat itu wajib, dia tak mau berzakat. Banyak fasik itu dalam Quran, diantaranya yang kita hafal,
wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Jangan kamu menjadi seperti orang yang lupa pada Allah, lalu dia lupa pada diri. Mereka itulah orang-orang fasik. Lupa, siapa yang lupa pada Allah, ya orang tidak sholat, tidak puasa, tidak berzakat, tidak baca Quran, itu pasti lupa pada Allah. Orang yang lupa pada Allah, dia lupa pada diri sendiri. Siapa saya? Misalnya awak lagae, ya, sembahyang indah, puasa indah, kamu saji indah, ya, kerajo melarikan bini orang, main domino, itu namanya lupa Allah, lupa diri, ya. Jadi orang fasik ini orang yang tidak jelas agamanya, Bapak Ibu. Jadi di dalam zaman era teknologi informasi komunikasi yang canggih ini, maka berita itu berseliweran di media sosial. Jadi jangan langsung di-share atau istilahnya disaring dahulu sebelum di-sharing. Disaring, diseleksi dulu sebelum di-sharing, sebelum dibagikan, sebelum diviralkan. Pertama dilihat dulu sumbernya. Sumbernya dari mana? Jadi tidak langsung membagikan, tapi dilihat dulu ini berita ini sumbernya dari siapa. Kadang-kadang sumber tidak jelas, disebarkan saja. Lalu berusaha menghindari berita bohong atau hoax. Berita bohong itu di Quran namanya hadisul ifki, ya. Berita bohong yang tidak jelas. Jadi pertama dilihat sumbernya dari mana ini, dari siapa, benar apa tidak. Kemudian diperiksa kebenarannya, dicek and recheck dari sumber-sumber yang lain. Ya, kemudian kalau sudah tahu lalu ini berita ini baik atau tidak. Ya, baik atau tidak, kalau saya sebarkan bermanfaat atau tidak, apa akibatnya nanti kalau saya ikut menyebarkannya, apakah orang akan terpecah belah, akan marah-marah, ya, akan terjadi fitnah, penghinaan, caci maki. Maka kalau dia baik, tapi kalau disebarkan mungkin ada orang yang beranggapan tidak baik, maka jangan ikut disebarkan. Ya, termasuk menggunakan kata-kata yang sopan. Jangan berkomentar yang kasar, menghina, apalagi keluar macam-macam binatang. Karena Nabi bilang man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman pada Allah atau hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam saja. Sekarang mungkin kata-kata sudah diwakili dengan jari, Bapak Ibu, ya. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, ya. Orang Islam adalah orang yang selamat orang Islam lainnya dari tangannya dan dari lidahnya. Jadi kita sekarang tangan ini apa? Jari-jari. Sekarang bicara melalui jari, ya. Jual beli juga klik. Ya, sekarang sudah canggih. Maka jangan sampai keluar kata-kata kasar, ya. Kadang-kadang kita tidak alumni fakultas peternakan, tapi bahasanya anjing, babi, ya. Padahal kita bukan alumni fakultas peternakan. Alumni fakultas peternakan saja tidak begitu. Jadi menghina tokoh-tokoh tertentu, ya. Lalu menyebarkan hal-hal yang tidak baik, menyebarkan fitnah, kebencian, ya, menjaga kehormatan dan nama baik orang lain. Jadi Bapak Ibu, yang baik-baik saja, atau kuncinya tadi apa?
saring dulu sebelum di-sharing. Baik Bapak Ibu, sekarang ini sedang terjadi perang. Perang di mana Iran, negara yang berdaulat, lalu diserang oleh Amerika dan Israel ya. Lalu banyaklah media sosial bertebaran, banyak informasi bertebaran di media sosial. Ada yang pro ke Iran, ada yang pro ke Amerika, ke Israel ya. Ya, kadang-kadang berita itu entah benar atau tidak. Jadi perlu kita hati-hati dalam menyebarkan berita ini, menjaga, kecuali yang disebarkan itu yang baik-baik ya, dakwah. Dakwah ini juga jangan memecah belah, jangan merasa benar sendiri. Maaf, ini juga beredar di media sosial. Ada ustadz yang berpendapat bahwa zakat fitrah dengan uang tidak sah. Ini ustadz hebat-hebat bukan? Ya, karena di zaman Nabi ya, ustadz-ustadz yang jenggotnya banyak itu mengamalkan sunnah Nabi ya. Jadi Bapak Ibu yang punya jenggot, peliharalah jenggotnya, karena itu sunnah Nabi ya. Tapi tidak semua orang, ada yang banyak bulunya Bapak Ibu ya. Dadanya berbulu, ketiak berbulu, betisnya berbulu. Ini apa namanya? Jambang, ya. Yang punya bulu silakan pelihara, bagus itu sunnah Nabi ya. Tapi tidak semua orang, ada juga yang bulunya jarang. Kalau yang bulunya jarang bagaimana pula ya? Jangan sampai yang tidak pakai jenggot masuk neraka. Jadi seolah-olah Islam orang itu diukur dengan jenggot ya. Kita tidak anti jenggot Bapak Ibu. Jenggot itu sunnah Nabi ya. Silakan, tapi jangan saling merasa benar sendiri. Katanya tidak sah zakat fitrah dengan uang. Jadi Bapak Ibu yang bayar zakat fitrah dengan uang itu tidak sah. Tidak diterima Allah. Karena Nabi tidak pernah bayar zakat fitrah dengan uang. Katanya zakat fitrah harus dengan beras. Ya. Sehingga panitia zakat fitrah di masjid dia sediakan beras. Beras 3,5 liter dalam plastik asoy. Panitia zakat fitrah di masjid. Datang orang mau bayar zakat, dia tidak bawa beras, dia bawa uang. Kamu tidak bisa bayar zakat fitrah dengan uang. Beli dulu beras saya nih. Dijual berasnya oleh panitia, dibeli oleh orang, baru diserahkan berasnya. Ya. Lalu datang lagi orang lain bawa uang, tidak bawa beras, beli lagi beras, berasnya itu juga. Coba ya, ini namanya akal-akalan saja Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu, untuk kita ketahui dalam hadis Nabi tidak pernah menyebut beras. Siapa yang mewajibkan dengan beras? Coba mana hadisnya coba? Apa beras bahasa Arabnya Pak? Ya, beras itu rice. Urs bahasa Arabnya. Dalam hadis Nabi menyebutkan zakat fitrah itu bisyair wal bur, dengan gandum dan kurma. Jadi kalau Bapak Ibu mau bayar zakat fitrah sesuai dengan sunnah, bayarlah dengan gandum dan kurma. Lah iya ada orang menjual gandum di Padang Pak. Ada. Di pasar Swalayan Budiman ada gandum. Lalu kenapa kok jadi berubah? Para ulama, Imam Syafi'i dan ulama lainnya berpikir Bapak Ibu, mengapa Nabi mewajibkan zakat fitrah dengan gandum dan kurma? Dapatlah alasan rasional namanya. Ilat. Karena gandum itu makanan pokok yang mengenyangkan di Arab. Kalau ada alasan makanan pokok yang mengenyangkan, maka di Indonesia makanan pokok yang mengenyangkan adalah beras. Artinya apa? Seandainya Nabi Muhammad hidup di Indonesia, beliau akan bilang beras. Pasti itu. Tapi karena beliau hidupnya di Arab, orang Arab itu waktu dulu tidak kenal beras ya. Makanannya gandum. Jadi mungkin di Madura dengan jagung gitu ya. Artinya Islam ini lahir di Arab, tapi landing di seluruh dunia, landing di Indonesia, landing di Afrika. Ya, seandainya Nabi hidup di Indonesia, Nabi akan bilang beras. Lalu Khalifah Umar bin Abdul Aziz
dan Imam Abu Hanifah dan lain-lainnya, boleh zakat fitrah itu diganti dengan nilainya dengan uang. Ya, kalau di masjid sekarang dari Basnas bayar zakat fitrah kalau baris nomor 1 berapa? 50.000 Pak ya. Jadi kalau bapak kepala keluarga, anaknya ada 4 tambah istri, itu dibayar semua tuh. 6 orang kali 50, 300.000 ya. Mungkin orang tua kita sudah tua tak mampu bayar lagi atau pembantunya. Ya. Ada satu hadis yang dilupakan orang. Apa kata Nabi? Apa tujuan zakat fitrah? Tujuan zakat fitrah diantaranya membersihkan diri tuhratan lisoim minal lagwi warrafasi, membersihkan diri dari orang yang puasa. Kadang-kadang awak puasa badutoro seketek, bagunjiang seketek. Ya, disadari atau tidak? Baduto seketek, bagunjiang seketek. Bisa ditutup dengan zakat fitrah. Yang kedua, zakat fitrah itu membahagiakan fakir miskin. Kata Nabi, ugnuhum anit tawaf fi hadzal yaum. Bahagiakan orang miskin di hari raya agar mereka tidak keliling minta-minta. Jadi tujuannya apa? Membahagiakan orang miskin di hari raya agar tidak keliling minta-minta. Coba tanya sama orang miskin, wahai orang miskin, maukah kamu saya bayar zakat fitrah dengan gandum dan kurma? Lain mau tak? Tidak didenda ya. Doa gandum tu. Ya. Tanya lagi, maukah kamu saya bayar zakat fitrah dengan beras? Mau katanya. Kalau mau ya kasihlah. Dapet nyobare 1 karung, tapi dia mau beli sepatu, mau beli baju, beli ketupat. Tentu berasnya itu harus dijual dulu ya. Tanya orang miskin, maukah kamu saya bayar zakat fitrah jo pitih, jo hepeng? Apa jawabnya? Pasti mau. Jangankan orang miskin, orang kaya saja suko jo pitih. Ya, kita ini semuanya Bapak Ibu supi. Saya tahu supi. Suko pitih. Ada yang enggak suko pitih? Tidak ada. Jadi bayar zakat fitrah yang mudah bagi yang membayar, bermanfaat bagi yang menerima. Apa yang mudah? Yang mudah dengan uang, dengan beras, bermanfaat bagi yang menerima. Coba Bapak Ibu bayar dengan gandum. Ya, bermanfaat bagi yang menerima. Jadi Bapak Ibu, ini jadi yang bayar zakat fitrah dengan gandum dan kurma sah. Yang bayar zakat fitrah dengan beras sah. Yang bayar zakat fitrah dengan uang sah. Yang tidak sah siapa? Yang tidak bayar zakat fitrah. Ya. Kata Nabi, zakat fitrah itu dibayar di pagi hari raya sebelum pergi sholat Idul Fitri. Kalau pagi hari dibayar Bapak Ibu, orang ke sembahyang raya Idul Fitri, Idul Fitri jam 8 sembahyang misalnya ya. Pagi itu dibagikan, kapan orang miskin mau beli baju, mau beli sepatu, toko lah tutup selalu. Ya. Maka ulama bilang dia dibagikan 2 hari sebelum Idul Fitri agar ada waktu bagi orang miskin untuk membeli baju, beli sepatu, beli kue dan sebagainya. Ada yang bilang zakat fitrah boleh dibayar di awal Ramadan. Kalau di awal Ramadan tidak keburu habis, tidak tercapai tujuannya membahagiakan di hari Idul Fitri. Tapi zakat fitrah tidak sah dibayar kalau sudah sholat Idul Fitri. Jadi Bapak Ibu, ini beberapa pendapat, maka perlu kita cek and recheck dan jangan terima begitu saja semua. Ya, apalagi yang merasa benar sendiri. Ya, Bapak Ibu. Jadi begitu semuanya kita cek. Kalau tidak kita tanya kepada orang yang lebih tahu. Karena kadang-kadang ada orang yang membesar-besarkan yang kecil Bapak Ibu. Ya. Saya dulu ke Sikakap Bapak Ibu. Sikakap itu di mana? Mentawai. Heboh di Masjid Raya Sikakap itu. Karena ada ustadz muda yang berfatwa. Bapak Ibu yang sholatnya tidak goyang-goyang, tidak sah. Yang sah adalah yang goyang-goyang. Bapak Ibu selama ini goyang-goyang enggak? Enggak sah Bapak Ibu.
Tidak diterima, salatnya masuk neraka. Ya. Lalu saya bilang, ya, khutbah juga Bapak Ibu. Khotib itu kalau berkhutbah harus begini. Pernah Bapak Ibu lihat khotib? Kalau khotib itu, Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Jadi hebohlah di Sikakap itu. Lalu ustadznya ini ditanya, kenapa ustadz begini? Katanya, saya menghidupkan sunnah Nabi yang tidak diamalkan orang. Ya, dia ada hadis Nabi bahwa Nabi kalau berkhutbah begini. Ya, ini kan tidak rukun khutbah ya. Hanya gara-gara jari ini saja heboh orang ya. Menjaga persatuan lebih diutamakan daripada menimbulkan perpecahan ya. Akhirnya ustadz di sana bilang kepada jamaahnya, besok kalau ustadznya begini, kalian begini semua. Melawan dia ya. Bapak Ibu, hadis Nabi itu kadang-kadang tidak satu. Hadis Nabi menjelaskan, Nabi itu asyara bisyababatihi, memberi isyarat dengan telunjuk. Ini namanya syababah bahasa Arabnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tidak ada goyang-goyang Bapak Ibu. Inilah yang diambil hadis ini oleh Imam Syafi'i. Makanya dalam sholat tidak boleh banyak goyang-goyang. Kamu mau goyang atau mau sholat? Kalau mau goyang dulu sana. Sudah selesai goyang baru sholat. Ya. Tapi teman kita ini dapat hadis satu lagi katanya. Nabi memberi isyarat dengan telunjuknya dan menggerak-gerakkannya. Lalu bagaimana cara, ada tambahan apa? Menggerak-gerakkan. Bagaimana menggerak-gerakkannya? Siapa yang melihat Nabi sholat? Siapa? Sahabat. Kita ini ada yang pernah melihat Nabi sholat? Tidak ada. Kita melihat informasi ya. Jadi menggoyang-goyangkannya itu ada yang atas bawah, ada yang putar-putar. Jadi kalau ada teman di sebelah kita sholat, Bapak Ibu tangannya goyang-goyang, jangan marah, jangan ditangkap, diam. Biar sajalah. Jadi yang sholatnya tidak goyang-goyang benar. Yang punya hadis goyang-goyang benar. Yang salah yang tidak sholat. Jadi yang kecil-kecil ini dibesar-besarkan Bapak Ibu ya. Yang kecil-kecil dibesar-besarkan, di mana bertemu dengan masyarakat selalu menimbulkan konfrontasi. Ya, tadi kita kan sudah sholat Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi ke kanan dan ke kiri ya. Ada kan sebagian kita salaman Pak ya. Salaman ya. Itu menurut ulama-ulama mereka itu, salaman setelah sholat adalah bid'ah, sesat. Karena Bapak Ibu, Nabi Muhammad tidak pernah bersalaman setelah selesai sholat. Ya, jadi angkat tangan ketika berdoa setelah sholat adalah bid'ah. Yang ada berzikir, tidak angkat tangan. Semuanya yang kecil-kecil ini dibesar-besarkan. Apakah salaman itu masuk sholat apa tidak? Sholat itu diawali dengan takbir Allahu Akbar ya, diakhiri dengan salam. Kan sudah selesai sholat. Sudah selesai sholat, mau salam lah, mau tidak lah. Ya, masa salaman tidak boleh? Ya, balah kata Nabi, ma min muslimaini yaltaqiyani wa yatasafahani. Bila ada dua orang Islam bertemu lalu dia bersalaman, gugurlah dosa kedua-duanya selama dia belum melepaskan. Tapi laki-laki sama laki-laki ya, ketemu kita salaman, itu kalau salaman itu gugurlah dosa kedua-duanya selama belum dilepaskan. Makanya Nabi lambat melepaskannya. Ya. Jadi kalau salaman kan di luar sholat. Kalau di luar sholat boleh saja. Kalau orang mau sholat, mau salaman atau tidak salaman kan bukan rukun sholat. Bukan rukun sholat. Jadi Bapak Ibu, menjaga persatuan lebih diutamakan daripada menimbulkan perpecahan. Ya, silakan amalkan yang kita yakini, jangan menganggap orang lain salah. Salah kalau jelas salahnya. Misalnya apa? Sholat subuh dibikin 3 rakaat.
Saya kalau hari Minggu sholat subuh 10 rakaat supaya banyak pahalanya. Nah, itu salah itu. Karena sholat subuh hanya 2. Demikian Bapak Ibu. Jadi apa? Saring sebelum di sharing. Jangan ikut menebarkan fitnah. Insya Allah hari Jumat depan tanggal 20 Maret adalah hari raya Idul Fitri bagi yang puasanya 30 hari ya. Tapi kalau kita ikut pemerintah, kita tunggu dulu pengumuman dari Menteri Agama. Mungkin ada kemungkinan juga akan terjadi perbedaan ya. Karena ada Mabim, namanya Mabim. Apa itu Mabim Bapak? Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapura. Mereka bikin kesepakatan bahwa bulan baru dibilang ada kalau sudah 3 derajat di atas ufuk. Kalau sudah 3. Kalau ini menurut perhitungan hisab Muhammadiyah baru 2. Kalau 2 kan tidak sampai 3. Ya. Tapi mudah-mudahan tidak, mudah-mudahan kelihatan bulan besok sehingga kita berhari raya bersama. Ya, tapi jangan saling menghina, beramallah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Ya. Demikian saja, mohon maaf, selamat berhari raya. Seminggu ini mari kita gunakan lebih baik lagi. Mungkin ini Ramadan terakhir dalam hidup kita. Tahun 2027 entah hidup kita entah tidak. Ini masih ada seminggu lagi. Mari kita gunakan untuk meningkatkan amal ibadah kita, berbuat baik. Mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan di hati. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.